Masuklah kita kepada acara hiburan asik oleh grup perguruan tinggi kaderisasi ulama kepada adik-adik Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi sallallahu alaihi salatu Allah salamullah ala Rasulillah.
Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan dengan banyak selawat kita termasuk golongan umat yang mendapatkan syafaatnya ya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin rahimahumullah subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya masuklah kita kepada acara inti yaitu tausiah yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz kita yaitu Al-Ustaz Irwanto Al-Tasir Ismani kepada Bapak Al-Ustaz kami persilakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nampaknya kurang semangat menjawabnya. Tanam pinang si rapat-rapat agar puyuh tak dapat berlari. Karena ucapan salam pertama kurang semangat, saya ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan syukran lillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sadaqallahul aliyul azim. Salam ta'zim dan hormat kepada Ketua BKM Masjid Isti'adah Bapak Haji Muhammad Arifin Arif beserta seluruh jajaran, Bapak Sekjen, Bapak Anton Prayetno. Ya. Betul ya? Dan juga yang saya hormati dan kita muliakan Bapak Lurah yang telah hadir beserta kita. Alhamdulillah, kalau beliau ini dengan saya sudah tidak asing. Saya kenal betul dengan beliau, cuman beliau nggak kenal dengan saya. Nggak kenal maksudnya. Kami sering duduk bareng, ngopi bareng dengan beliau. Dan juga yang kita muliakan dan kita hormati Tuan Guru kita, orang tua kita di kampung ini untuk urusan keagamaan, Bapak Kepala Kakua, Bapak Agus Salim. Kita doakan mudah-mudahan beliau selalu dalam keadaan sehat walafiat. Kalau boleh dengan beliau kita berurusan untuk akad nikah saja, jangan urusan untuk cerai dan ceraian, insyaallah. Dan juga tuan-tuan guru kami, para alim ulama, tokoh-tokoh masyarakat yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Dan yang saya banggakan ibu-ibu yang hadir. Dan yang paling saya sayangi anak-anak kami, grup hadrah yang hadir, beserta seluruh kita yang hadir. Insya Allah kita doakan kita yang duduk di masjid ini orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal. Ya, sudah jam 9 lewat 25 menit. Karena memang ini malam bukan malam libur, jadi kita ceramahnya tidak usah lama-lama. Ikan sepat, ikan gabus, lebih cepat. Cocok bu? Cocok. Ibu tuh cocok aja lah pokoknya.
Mari kita awali pengajian ini dengan memuji Allah dengan ucapan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Mudah-mudahan dengan kita banyak memuji Allah, Allah turunkan keberkahan kepada negeri kita ini. Allah jauhkan kita bala, umur barokah, rizki bertambah, keluarganya keluarga sakinah, mawaddah warahmah. Andai pun kita dipanggil oleh Allah, dipanggillah kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Kita mulai bersyukur Bapak Ibu. Hari ini sudah mulai banyak orang membuat kegiatan di luar rumah, karena sedikit demi sedikit Covid sudah mulai pulang, sudah mulai kopat kapit. Karena memang kehidupan kita pun sudah mulai centang perenang. Gara-gara Covid hampir 1,5 tahun, di antara kita saling curiga mencurigai. Suami curiga pada istri kalau keluar rumah. Istri apalagi kalau suami pulang. Dari mana bang? Ngopi di luar. Jangan masuk dulu kalau belum masuk kamar mandi. Ganti pakaian, cuci, tunggu 1 jam kamar mandi, 1 jam di kamar mandi. Laki tadi pun udah kering baru masuk kamar. Sama kawan sendiri ndak mau salaman, curiga aja bawaannya. Tangan salaman begini. Saya kalau ada orang salaman begini mending saya nggak usah salaman, ngajak berantem sekalian aja. Asal masuk rumah cuci tangan, masuk ke pengajian cuci tangan. Saya bu, semua pengajian saya masuk cuci tangan, masuk rumah ibu tetangga cuci tangan, tapi nggak disuruh makan, cuci tangan aja. Sampai putih tanganku cuci tangan, nggak makan-makan. Tapi alhamdulillah sedikit demi sedikit udah hilang. Ada kawan kami bu duduk di anggota dewan, ku tanya bang, iya, cemana bang keputusan dari anggota dewan bang? Covid udah hilang Ustadz. Alhamdulillah. Kok bisa hilang Ustadz? Karena dananya habis Ustadz. Oh, Masya Allah. Karena aku tengok ada yang model 3, ada yang takut betul sama Covid. Ada. Masjid dibuat jarang Pak, semeter bedanya. Jarang-jarang. Saya ceramah sana satu, sana satu, sana satu, sana satu. Yang lucunya selesai ceramah, orang tuh datang foto bersama, nempel kayak perangko. Di mana Covid tuh? Yang parahnya lagi ada masjid ditutup, nggak ada sholat Jumat. Ada ibu-ibu, bapak-bapak ngadu, Ustadz, nangis dia. Kenapa Pak? Kami masjid kami nggak ada sholat Jumat. Ya Allah ya Karim. Ditutup Pak, ditutup Ustadz. Dulu waktu dibuka bapak ke masjid, memang nggak juga Ustadz. Ya memang dia nggak pernah ke masjid, ada aja alasannya. Tapi alhamdulillah, ada yang kedua sama sekali nggak takut Pak. Disuruh pakai masker nggak pernah mau. Ke masjid aja dia nggak pernah. Yang lucunya dia pula lah yang sehat, nggak ada penyakit dia. Yang pakai masker ketakutan mati. Dia mati bukan karena Covid, tapi karena ketakutan yang berlebihan. Tapi kadang ku perhatikan gara-gara Covid kemari Pak Kua, alhamdulillah semua penyakit hilang. Betul nggak Bu? Ada orang masuk rumah sakit gara-gara jantung, dibilang Covid. Gigi bengkak, masuk rumah sakit, Covid. Asma, selama ini memang udah lama asmanya, masuk rumah sakit, Covid. Yang parah ada bisul di pantatnya, masuk rumah sakit, dibilang kacau. Semua penyakit hilang gara-gara kok. Tapi ini Covid udah mulai hilang, udah mulai kelihatan. Bapak kenapa? Asam urat. Bapak kenapa? Asam lambung. Ibu kenapa? Muka yang asem. Ada yang ketiga, kadang takut, kadang berani. Ngantongi hand sanitizer, disuruh pakai masker, tapi ditaruh di leher. Untuk apa coba? Udah nggak usah dinaikkan, udah ketahuan. Pelan-pelan bu dinaikin sama ibu tuh. Oh, alhamdulillah. Allah mengatakan dalam ayat Al-Quran, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakati minas samai wal ard walakin kadzabu fa'aghnahum bima kanu yaksibun. Kata Allah Bapak Ibu, seandainya penduduk negeri ini, kita disindir nih,
Mereka beriman dan bertakwa kepada Allah. Allah turunkan keberkahan itu dari langit dan dari bumi. Walakin kadzabu, banyak kita ini nggak bersyukur. Maksiat di mana-mana. Coba lihat sekarang, Bu. Allahu Akbar. Orang lagi pacaran nggak peduli lagi, laki perempuannya nggak bukan muhrim, udah boncengan biasa aja. Maksiat di mana-mana. Maka Allah mengatakan, aku akan turunkan azab kepada mereka. Itu karena perbuatan mereka sendiri. Jadi Allah tuh tidak pernah zalim, Pak. Allah tuh tidak pernah memberikan beban kepada kita kalau bukan kita sendiri yang meminta beban itu. Izin mohon maaf Bapak Ibu. Dalam Quran surah Al-A'raf Allah jelasin tuh. Ulaika kal an'am balhum adallu. Di ayat yang lain di surat Tin Allah mengatakan manusia ini adalah makhluk yang paling sempurna. Tapi manusia yang sempurna itu suatu saat bisa menjadi seekor hewan, bahkan lebih hina daripada hewan. Kalau bahasa saya begini, ulaika kal an'am, mereka itu seperti hewan binatang. Balhum adallu, lebih hina daripada binatang. Coba kita cari contohnya. Ini mohon maaf contoh saja. Saya 3 tahun sekolah di Tanah Karo. Di sebuah daerah itu masih biasa berkeliaran binatang-binatang yang menjijikkan. Namanya babi. Babi itu Pak masih berkeliaran Pak. Saya kalau kadang azan maghrib dia pun ikut azan juga di situ. Saking besarnya suara-suara babi-babi itu Pak. Biasa aja di situ. Tapi maaf, setelah saya perhatikan ternyata sebabi-babinya babi. Belum ada babi jantan itu kawin dengan babi jantan yang lain. Tapi ada manusia laki-laki kawin dengan laki-laki Pak. Perempuan kawin dengan perempuan, berarti lebih hina daripada babi Pak. Masya Allah. Maka Allah wajar menurunkan karena banyaknya maksiat, Allah tegur kita dengan cara itu. Mohon maaf, ada beberapa daerah dibuat Allah gempa, tsunami, ditanya selidik punya selidik, cek and recheck. Rupanya daerah itu tempat maksiat, banyaknya anggota lesbi dan homo di situ. Bukan cuma laut bergeser, tanah Pak. Tanah tuh ngalir, tanah tuh jalan, digulungnya ratusan rumah sampai tenggelam manusia di dalam. Izin sampai detik ini belum bisa didata berapa manusia yang tenggelam dalam tanah itu. Belum bisa didata sampai sekarang. Kenapa nggak bisa didata? Karena keplingnya juga di dalam. Yang tahu data Pak Kepling biasanya. Izin mohon maaf buat Pak Kepling. Dia tahu lingkungan itu, nggak bisa didata. Karena apa? Keplingnya pun di dalam. Allah tidak pernah zalim terhadap hambanya. Allah tidak pernah menurunkan suatu azab. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Itulah kemuliaan Allah. Cuman Allah minta satu dari kita. Apa? Dengan adanya ini Allah uji kita. Mau dilihat mana yang ini disortir ini Bu. Mana yang tetap istiqomah ke masjid, mana yang masih tetap mau beramal, mana yang pura-pura. Kalau selama ini dia pura-pura udah males ke masjid, ada aja tuh. Padahal maaf, dari dulu virus itu udah ada Bapak Ibu. Dulu namanya cuman beda-beda. Dulu ada namanya flu burung, hilang, masuk flu babi, hilang. Masuk MERS, hilang. Masuk SARS, hilang. Masuk Ebola, hilang. Masuk MERS lagi, hilang. Masuk lagi terakhir virus COVID-19. Ini bakalan akan lagi ada virus yang lain. Bakalan. Kalau sudah ada virus COVID-19, muncul bentar lagi COVID-20. Habis itu hilang, masuk 21, habis lah pokoknya. Pertanyaan kita begini, kenapa virus itu tidak habis-habis? Padahal dokter semakin canggih, alatnya semakin hebat, tapi penyakit aneh-aneh. Kenapa coba? Apa karena Tuhan sudah mulai bosan melihat tingkah laku kita? Atau alam mulai enggan bersahabat dengan kita? Coba kita tanya pada rumput yang bergoyang.
Ho ho ho. Ho ho ho. Ho ho ho. Kata siapa, Bu? Kata saya barusan. Cuman Ebit yang nyanyiin. Artinya kunci satu yo, apa itu? Dekatkan diri kepada Allah. Fadhkuruni azkurkum. Kalau kau dekat denganku, kata Allah, aku juga akan dekat kepadamu. Yuk kita tanya, kita ini lebih banyak mananya? Banyak ingatnya Allah atau lupanya? Jujur, kita banyak lupa. Kita ingat Allah kapan? Iya, ibu waktu sakit. Waktu sakit gigi denyut manggil Allah tuh kayaknya serius sekali. Ya Allah gitu tuh. Tapi begitu sehat lupa sama Allah. Maka disebut, Bu, sehat itu mahal. Ibu-ibu mau nggak kalau sekarang pergi ke rumah sakit yang dekat sini, rumah sakit Sundari. Ibu di oksigen atau rumah sakit Bina Kasih, disuruh di oksigen gantiin yang sakit, dibayar 1 juta. Ibu-ibu mau? 2 juta, Bu? 3 juta? Ini terakhir 5 juta, betul? Nggak mau? Nanti kalau mau balik ya, Bu. Tapi ternyata itulah kita, karena kita selama ini sudah mulai jauh dari Allah. Yuk ingatkan Allah. Dengan cara apa? Dengan cara zikrullah. Ingat selalu kepada Allah. Salawat dan salam kepada Rasul kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Hari ini kita memperingati Maulidan. Saya bangga dan senang karena ibu-ibu masih semangat, anak-anak masih semangat, bapak-bapak juga masih mau ikut memperingati Maulidan. Karena sekarang Pak, tantangan kita jujur, bukan cuma dari luar, tapi dari dalam Islam. Kenapa? Banyak orang yang sudah membid'ahkan peringatan Maulidan. Membid'ahkan peringatan Isra Mi'raj, membid'ahkan peringatan Muharram. Untuk apa di bulan Maulid? Nggak ada di zaman Rasulullah Maulidan. Betul. Sahabat juga nggak ada bikin Maulidan. Betul. Kalau kita cerita memperingati Maulidan itu menjadi bid'ah, coba kita lihat yang kita lakukan hari ini. Duduk, kita dengar baca Quran. Kemudian kita mendengarkan hadrah salawatan pada Rasul. Dengari tausiah, apa salahnya? Tapi kalau sempat ibu bikin di lapangan ada joget nari-nari, nih yang sekarang kejadian di Saudi Arabia, ini tanda-tanda akhir zaman itu sudah mulai dekat di depan mata kita. Karena Rasulullah SAW menyampaikan nanti ada satu tempat masa di mana tempat itu tandus dan sekarang sudah mulai hijau dan akan ditumbuhi dengan tumbuh-tumbuhan. Sekarang, Bu, di Mekah, di Masjidil Haram, mulai dari Mekah itu, kalau ibu pulang dari Mekah mau menuju ke Jeddah, itu gunung-gunungnya udah mulai hijau. Kemudian coba lihat sekarang, mereka bikin satu atraksi, bikin satu kegiatan terbesar di dunia dengan menelan biaya 6.600 triliun. 6.600 triliun. Coba berapa nolnya itu? Hang pokoknya komputer kita lah. Dan itu sekarang mereka buat. Coba lihat apa kegiatannya. Joget-joget, nari. Padahal di situ kita tahu di mana Rasulullah SAW mengembangkan Islamnya di situ. Maka ini tanda-tanda nih. Kalau orang udah nggak percaya dengan kiamat, kacau juga kita lihat. Bukan cuma nggak percaya, aku tengok sekarang ada lagi atraksi pindah agama. Buat kegiatan dia pindah agama. Bu, mohon maaf Pak, pindah agama itu tidak ada dibuat acaranya. Itu sama-sama seperti murtad. Jadi tidak ada acara pindah agama, murtad. Ini sekarang dibuat di televisi, pindah agama. Nauzubillahi min dzalik. Maka apa yang harus kita lakukan dengan peringatan ini? Kita buat acara ini supaya apa? Mengingatkan kembali agar bagaimana perjuangan yang dilakukan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bu, di awal kelahiran Rasulullah, tepatnya hari Senin, tanggal 12 Rabiul Awal, di mana Rasulullah dilahirkan ke muka bumi. Seluruh bumi ini cerah atas kelahiran Rasulullah dan semuanya senang, termasuk pamannya yang benci padanya, yang akhirnya benci, Abu Lahab.
Abu Jahal, dan abu-abu yang lain. Waktu itu belum ada Abu Janda, waktu itu belum ada di situ. Ini Abu Janda, Abu Jahannam. Semua senang atas kelahiran Rasulullah. Siapa yang nggak senang? Ada yang mengatakan Rasulullah lahir dalam keadaan bersujud. Ada yang mengatakan Rasulullah itu lahir dengan tersenyum. Banyak versi yang lain. Yang jelas yang bukan itu mau kita ceritakan. Yang jelas alam ini cukup semua senang atas kelahiran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau hari ini kita nggak senang kelahiran Rasulullah, aneh juga. Kalau hari ini ada orang nggak mau ikut bagaimana mengingat perjalanan Rasulullah, lucu juga. Yang parahnya lagi, ada orang yang benci kepada peringatan Maulidan, bahkan dia benci kepada zuriat Rasul, cucu keturunan Rasulullah. Apa kita nggak malu nanti di depan Allah saat kita mengatakan, ya Rasulullah, anak ummati ya Rasul. Kata Rasulullah, kau siapa? Aku umatmu. Dulu kau di dunia yang memenjarakan cucu keturunanku. Kalau bahasa saya, Bu, ini mohon maaf nih bahasa saya nih. Kalau ada orang yang benci sama anak saya aja, cucu keturunan saya aja, pret kalau dia minta apa-apa pun. Ini nanti dia minta surga, ya Rasul, aku umatmu. Kata Rasulullah, nehi tumhari janis melekiti. Jangan ngaku-ngaku cinta Rasul kalau kita sendiri benci kepada zuriat keturunan Rasulullah. Bu, maaf, kita bukan mau mengagung-agungkan, enggak. Tapi paling tidak kita menghormati zuriat Rasul. Kelahiran Rasulullah itu, dari beliau sejak kecil semua senang kepada Rasul. Enggak ada yang enggak senang. Dia lahir, ayahnya sudah tidak ada, tinggal ibunya. Kemudian dia tanya pada ibunya, ibu, ayah mana? Dia nggak jawab. Ibu, ayah kemana? Dia nggak jawab. Akhirnya Rasulullah dibawa ziarah ke makam ayahnya. Pulang dari pemakaman ziarah ayahnya, akhirnya ibunya pun meninggal dunia. Sejarah singkat Rasulullah sampai besarnya. Rasulullah itu termasuk digelar menjadi Al-Amin. Kenapa? Karena kejujuran Rasulullah. Bu, dia dagang, jualan, tapi dikenal jujur. Jujur itu bukan berarti ibu beli baju 15.000, dijual, bilang aku beli 15.000 ini, terserah kaulah berapa. Nggak usah cerita modal. Tapi Rasulullah tidak pernah menokohin untuk timbangan, untuk menokohi orang supaya mendapatkan keuntungan, tidak. Tapi itulah yang dilakukan Rasulullah. Dan yang paling perlu kita contoh dari Rasulullah adalah satu, akhlaknya. Maka Allah mengatakan dalam ayat Al-Quran, innama buistu liutamima makarimal. Rasulullah itu, Bu, Masya Allah, kalau kita lihat sejarahnya Rasulullah, akhlaknya kepada yang lebih tua. Coba kita lihat anak-anak kita zaman sekarang. Na'udzubillah min zalik. Akhlaknya pada orang tua udah gak ada lagi. Gak usahlah kita cerita Rasulullah. Dulu waktu ibu-ibu, bapak-bapak masa kecil, yang diajarkan ayah emak kita itu gak pala pendidikan tinggi-tinggi kali, tapi akhlaknya utama. Ada ayah emak cakap depan pintu, emak kita bilang, nanti kalau ayah emak cakap, jangan kau lewat ya nak. Ada orang tua bercakap, jangan pernah kau lewatin. Atau jangan pernah ajak orang tua ngomong. Kalau orang tua lagi bicara, jangan kau timpalin. Kalau ada anak, Bu, emak, ayah lagi cakap, atau ada tamu lagi cakap, kita ikut cakap atau kita lewatin, selesai. Pulang tamu, paha kita biru-biru dibuat emak kita tuh. Memang gak ada akhlak kau ku tengok. Memang gak ada adab kau ku tengok. Marah kali emak saya. Bu, almarhum mak saya itu orang Simalungun, Boru Purba. Kelahiran dari tanah Simalungun, dari Raya. Emak saya itu sekolahnya SR. Tapi kalau adab jangan tanya. Kami pulang ke sorean, emak kami gini aja depan pintu itu. Takutnya kami pulang masuk rumah tuh, Pak. Takut betul. Ya Allah, mamak depan pintu lah, bang. Mamak depan pintu. Kalau ayah kami itu karena Jawa, dia nggak mau marah-marah. Tapi mak kami nggak marah, cuman gini aja. Tapi takut betul.
Zaman sekarang coba tengok. Ayah mak depan pintu tolak pinggang, mata dibesarkan. Apa kata anaknya? Mata lay katanya. Akhlak anak sekarang, Pak. Dulu Bapak Ibu kalau di sekolah kita dijewer guru karena ada salah kita, pulang berani nggak kita ngadu sama orang tua? Berani, Bu? Kalau ngadu kayak mana? Ditambah. Saya pulang sekolah, guru saya nyubit gara-gara saya nggak pakai topi sekolah. Pulang nangis, mata merah, ditanya, "Kenapa kau?" "Nggak apa-apa, Mak." "Kenapa kok nangis?" "Berantem." "Enggak." "Dipukul kawan?" "Enggak." "Jatuh?" "Enggak." "Jadi kok nangis?" Dicubit guru, "Memang kau yang salah, memang kau yang salah." Nggak pernah orang tua itu nyalahin guru. Zaman sekarang anak nangis pulang gara-gara dijewer, si kita aja nangis. "Ma, tengok dijewer guru, Ma." Ayo, bawa rumah sakit, visum merah, laporkan, gurunya di penjara, Pak. Maka anak-anak sekarang ribut di sekolah, gurunya lagi nulis. Datang saya, tengok anak murid kau tuh ribut, biarkan aja. Kok dibiarkan? Nanti aku kena SP1 katanya. Gak berani lagi negur anak-anak, Pak. Kenapa? Akhlaknya udah gak ada. Guru lewat, kita pulang sekolah nunduk aja. "Mau kemana kalian?" "Mau pulang, Pak." "Langsung pulang ke rumah?" "Iya, Pak." Zaman sekarang mana ada cerita. Gurunya naik kereta dipanggil pula, "Pak, Pak," katanya. "Cit, direm apa nak?" katanya. "Ada rokok, Pak," katanya. Mau kutempel. Akhlak, Pak. Masya Allah. Kenapa akhlak dulu bagus? Karena satu, Bu, orang tua ngajarkan dari sebelum tidur aja ayah emak tuh didoain anak tuh. Coba tengok orang-orang tuh dulu waktu nidurkan ayah, "Ya Allah, kasih sayangnya bunda tidak ada batasnya, siang malam dijaganya, dipangku dan ditimangnya dengan kasih sayangnya." Dalam ayunan didoakan anak tadi. "Oh Tuhanku yang maha kaya, limpahkanlah kurniamu padanya, panjangkan umur, murah rezekinya, yang utama sifat jujur dan setia, jangan." Itu orang tua dulu, Pak. Zaman sekarang Masya Allah, anak letak di ayunan, emak megang handphone, apa katanya sambil ngayung? "Judi." Anak yang jawab, "Tet," katanya. Maka anak sekarang main judi. Gue tengok duduk depan masjid main judi. "Ngapain kau?" Gue bilang. "Tenang aja Ustaz, masih banyak poin aku ini," katanya. La ilaha illallah, judi online. Masya Allah. Duh, akhlaknya Rasulullah itu memang contoh yang terbaik. Adabnya, akhlaknya itu baru buat dirinya, belum lagi buat orang lain. Rasulullah itu tidak pernah ngomong kasar, dan Rasulullah itu tidak pernah mau marah-marah. Kalaupun dia marah cuman matanya merah. Ada sahabat, Bu, lewat, "Assalamualaikum ya Rasulullah." "Waalaikumsalam." Rasulullah senyum. Kenapa? Melihat sahabat tadi berjenggot, berkumis, senyum Rasulullah. Nggak berapa lama keluar lagi sahabat tadi, rupanya jenggotnya udah dicukur, kumisnya pun habis. Rasulullah diam aja, ditengokin. Orang lain tahu kalau Rasulullah lagi marah. Kenapa? Karena ada sunnah Rasulullah yang dicukur. Rasulullah marah gitu aja, nggak pernah dia sumpah serapah. Itu akhlak Rasulullah. Belum lagi kepada istrinya, Masya Allah, dia manggil istrinya aja dengan bahasa paling mesra, kok, Bu. "Ya Khumairah, wahai istriku yang kemerah-merahan." Karena istrinya itu pipinya kemerah-merahan, kayak tomat setengah mateng. Ada yang jujur kemarin, "Ustadz, Rasulullah enaklah Ustadz, Aisyah tuh pipinya kemerah-merahan kayak aku Ustadz." "Kenapa, Pak?" "Biniku kehitam-hitaman Ustadz." Udah gampang, cari aja yang lain. "Ya Ajrul Aswad." "Ya hai kehitam." Masya Allah. Akhlak Rasulullah tuh Masya Allah. Bu, tahu deh, Bu, dia pernah pulang dari pengajian. Rasulullah pulang dari masjid, kumpul dengan sahabat, kelamaan pulang. Sampai di rumah, rupanya pintunya udah ketutup. Aisyah ada ketiduran. "Assalamualaikum Aisyah." "Aisyah, ya Khumairah,
nggak bangun bu. Rupanya Aisyah kecapean, ketiduran. Akhirnya Rasulullah diambil serbannya pak, ditidur, dibuka depan pintu, tidur dia di situ. Tengah malam Aisyah bangun, Rasulullah kok belum pulang. Dibuka pintunya, astagfirullahaladzim ya Rasulullah, kenapa engkau tidur di luar ya Rasulullah? Kata Aisyah, kata Rasulullah, enggak apa-apa. Kenapa enggak kau bangunkan? Aku tadi udah bangunin, tapi kayaknya kamu tidurnya lelap kali. Maafkan saya Rasulullah. Udah enggak apa-apa. Ayo, dicium keningnya, masuk mereka bu. Coba tes sekali-sekali gitu pak. Pak gua udah bilang parang nampaknya nih. Masuk, assalamualaikum. Oh yem, assalamualaikum. Oh yem, kok turu apa mati sayem? Assalamualaikum. Ih, endi wong iki kok nggak tangi-tangi iki. Assalamualaikum, nggak bangun-bangun bu, ambil koran pak, kembangkan depan pintu. Golek bapak di situ tidur. Rupanya istrinya bangun, tengoknya, mana laki kok belum pulang, dibukanya. Astagfirullahaladzim bang, abang kok tidur di luar? Kata lakinya, kepala otak kau tidur di luar. Orang kau bangun nih payah kali bangun gitu kok. Macam orang mati. Bu, akhlak Rasulullah tuh pak, ngomongnya Masya Allah, indah, menenangkan. Itulah akhlak, dan itu pantas kita contoh, dan wajib kita tiru. Karena apa? Rasulullah itu dilahirkan untuk menyempurnakan akhlak itu. Maaf izin buat tuan-tuan guru saya, buat umum, tidak guna kita titel tinggi sampai doktor profesor, tapi kalau ngomong sama orang menyakitkan, nggak ada gunanya ilmunya pak. Tamatan SD tapi ngomongnya Masya Allah. Kalau ngomong sama orang tua, assalamualaikum, waalaikumsalam. Wah, doktor profesor kalau ngomong, kau mana kau? Bagus kamu siap-siap. Ada aku tengok kadang masjid ini anak-anak pak ribut. Anak-anak yang datang nih, jangan pernah dimarahi mereka datang ke masjid. Walaupun mereka ribut, cuman kasih tahu, kalian jangan ribut ya nak. Itu, ini kadang ada masjid-masjid itu ku tengok spesial bodyguardnya ada di situ. Cari ribut. Anak tuh pun takut Allah. Rupanya betul kawannya ribut, akhirnya dia ikut ribut. Datang bodyguard dari belakang tendang, pak pantat, nangis pulang. Bu, besok ibu suruh anak tuh datang ke masjid. Kira-kira mau nggak bu? Nak udah maghrib ke masjid, nggak mau. Kenapa? Wak Leman marah-marah di masjid. Semalam ditendangnya pantatku, masa sakit kali. Coba bayangin, anak tuh besok nggak mau lagi ke masjid. Jadi gimana? Kasih tahu. Walaupun memang jujur, kadang anak-anak nih memang agak juga naik tensi kita kalau kita lagi sholat imam, apalagi sholat tarawih. Orang tuh bilang amin tuh bukan cuma satu, ada suara satu, suara dua, suara tiga ada itu. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Dia pun mulailah anak-anak tuh memang begitu. Itu masih mending, mungkin kita dulu lebih parah daripada mereka tuh. Tapi ternyata Rasulullah itu menegurnya dengan baik. Dan itu yang perlu kita contoh. Sampai cucunya dia pernah sholat bu. Hasan dan Husain tuh main-main tuh di pundaknya. Dia nggak bangkit dari sujudnya. Gara-gara ada Hasan dan Husain bermain kuda-kudaan di pundaknya Rasulullah. Apa Rasulullah marah? Enggak. Kita kadang sujud naik anak kita. Begitu assalamualaikum warahmatullahi. Pakai otak kok, pakai otak. Nggak tahu kau ya kalau lagi sholat. Memang gak ada kau diajarkan adab sekalipun. Padahal belum diajarin. Masya Allah. Bu, ya nih, pantaslah kita peringatan maulidan itu supaya kita paham bagaimana perjuangan Rasulullah itu. Dan sampai akhir hayat beliau. Tahu gak Bapak Ibu, apa yang dipikirkan oleh Rasulullah sebelum beliau wafat? Bukan istrinya, bukan anak-anaknya, bukan cucu keturunannya, tapi yang dipikirkan adalah kita umat-umatnya. Kalau dia memikirkan kita, masa kita nggak mau mikiri dia? Ya Jibril, anak ya Rasulullah, kenapa engkau palingkan wajahmu dari diriku? Kata Jibril, ya Rasul, aku nggak sanggup melihat wajahmu. Sebelum engkau dijemput Allah, aku nggak sanggup melihatnya ya Rasulullah. Ya Jibril, ya Rasulullah, kalau aku nanti wafat, apalah yang telah disediakan oleh Allah buat umat-umatku?
Yang ditanya umat-umatnya. Makanya jangan ngaku umat kalau cuman bisanya bilang mulut, tapi dia benci terhadap zuriat Rasul. Benci kepada peringatan Maulidan. Jangan bilang. Masya Allah. Ummati, ummati, ummati. Rasulullah yang diingatnya adalah kita. Kita selalu mati ingat siapa? Ada ayah kemarin mau ninggal dia. Akhirnya dipanggil anak-anaknya. Ma, iya pak. Mama di sini pak. Anak-anak mana? Anak-anak ada pak. Anton mana Pak Anton? Ah itu anak paling besar. Ada pak, saya di sini kata Pak Anton. Ahmad mana Ahmad? Oh isinya Pak Ahmad ada. Butet ada. 3 anaknya di situ semuanya ngumpul nungguin bapaknya. Bapak kayaknya udah nggak lama lagi. Jangan bilang gitulah Pak. Tapi ada pesan bapak 2 untuk kalian ya nak. Apa itu Pak? Yang pertama, tolong kalian akur-akur, jangan berantem ya nak. Bertiga cuman kalian satu keluarga. Jangan kalian ribut, akur-akur. Iya Pak, insya Allah amanahku kerjakan. Satu lagi pesan ayah buat kalian. Apa itu ya? Tolong jangan kalian jual tanah yang ada depan rumah kita itu. Kenapa ya? Karena itu tanah orang lain nak. Bukan punya kita itu. Gol kita nanti. Bu, kita mau mati nggak ada ngingat bagaimana Rasulullah, enggak. Bahkan Ibrahim, Nabi Ibrahim pernah bilang, ya bunayya mata buduna min ba'di. Hei anakku, apalah nanti yang kau sembah kalau ayah mak udah nggak ada lagi. Tapi kita sekarang apa? Ya bunayya mata kuluna min ba'di. Anakku, makan apalah kalian nanti kalau ayah mak udah nggak ada. Makanan yang dipikirkan. Bahasa Inggrisnya cekean Tapi Rasulullah ummati, ummati, ummati. Makanya bu, beruntung kita jadi umat Rasul. Tapi kita teruskan kajian ini. Apa itu? Ada orang-orang yang tidak bisa mendapatkan nanti bertemu dengan Rasulullah. Kata Rasulullah, jangankan jumpa denganku, melihat wajahnya aja aku gak suka. Siapa mereka ya Rasulullah? Yang pertama, mereka yang enggan berselawat kepadaku. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Untuk itu mari kita awali dengan berselawat kepada Rasulullah. Ya Nabi salam alaika. Ayo. Ya Rasul salawatullah alaika. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Coba tanya kita berapa kali kita salawatan. Kalau nggak sholat kita salawatannya berapa kali sih? Hitung-hitunglah berapa kali. Kita berharap bisa bertemu dengan Rasulullah. Kita mencintai Rasulullah. Kita bilang dari lisan kita. Tapi tidak ada aplikasi kita lakukan dengan berselawat kepada Rasulullah. Berapa kali kita salawatan dalam satu hari satu malam? Ini bulan Maulidan Pak. Ini bulan Rabiul Awal Bu. Coba hitung berapa kali kita salawatan. Ustadz salawatan yang mana? Terserah mau salawat mana. Salawat Badar, salawat Nariyah, salawat Qadariyah, salawat Jibril, salawat Ibrahim. Terserah. Alhamdulillah Bapak Ibu, kalau mau ikut, saya sedang mengamalkan salawat Jibril. Salawat paling ringan, tapi boleh kita amalkan. Ibu bapak nanti di rumah buka handphone. Fadilah salawat Jibril. Masya Allah. Salawat itu ringan Bapak Ibu, tapi fadilahnya Masya Allah. Kalimatnya cuma ringan. Apa kalimatnya? Sallallahu ala Muhammad. Itu aja. Tapi buat dalam satu hari. Kalaupun ibu mau pakai alat terserah. Hari ini 3.500. Saya buat Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu. Selama maulidan ini berapa banyak kita udah salawatan? Hitunglah. Kita nggak usah tanya orang lain, tanya diri kita sendiri aja. Kita bilang cinta pada Rasulullah, ingin bertemu dengan Rasulullah, tapi salawatan nggak ada. Allah Ustadz, salawatannya kan gak apa-apa Ustadz sambil nyanyi. Bu maaf, salawat jangankan kita serius
Main-main aja kita selawat, itu diterima Allah. Pak, sambil nyapu selawatan, sambil di atas kendaraan, naik kereta, naik mobil selawatan. Terserah, mau dinyanyikan boleh. Salatullah salamullah ala taha Rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah, ala yasin habibillah. Boleh. Atau boleh naiknya didanakan. Salatullah salamullah ala taha Rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah. Cuman jangan diteruskan, nanti ujung-ujungnya iwa peyek. Nadanya sama. Terserah mau salawatan. Coba Bu, begitu mereka hidupkan hadrah salawatan, senangnya kita, Masya Allah. Ibu sambil jalan boleh salawatan, di rumah boleh salawatan. Bu, maaf, bangun pagi ibu salawatan aja, nggak usah ibu merepet salawatan. Itu bangun satu rumah tuh. Ustadz, aku udah salawatan tapi lakiku memang payah kali bangun subuh Ustadz. Salawatnya stop, ibu nyanyi di telinganya. Bila Ijrail datang memanggil, insya Allah bangun dia tuh. Cuman kalau ditempeleng aku nggak tanggung jawab. Laki kaget, tepak, astagfirullahaladzim. Kata bininya, memang aku tengok abang nih, ditengok di kaca merah. Apa kata bininya? Lihatlah tanda merah di pipi, bekas tampar tanganmu. Kata bininya, ya Allah, kata laki, maaf dek, abang gak sengaja, mohon maaf ya dek. Maaf kali, abang kaget. Kata bininya, terkadang kau lembut, terkadang kau kasar. Rupanya istrinya mantan biduan. Bu, mohon izin, mohon maaf, ayo salawatan. Hidupkan di rumah tuh salawatan. Anak-anak kalau diawali dengan belajar dengan salawatan, maaf izin Bapak Ibu, siapa yang rumahnya dihidupkan dengan salawatan, menghidupkan suara mengaji, kalimat-kalimat Allah di rumah tuh malaikat senang ke rumah tuh. Senang tuh malaikat tuh keluar masuk di rumah tuh. Ustadz, ada juga tetanggaku, aku tengok rumahnya kok seram kali. Mungkin malaikat nggak mau masuk ke dalam. Ada juga Pak, orang yang rumahnya hidupkan Quran, baca salawatan, gak mau masuk malaikat. Rumah mana Ustadz? Rumah yang miara patung dan ada anjing depan rumahnya, gak mau masuk malaikat. Tapi ingat, yang gak masuk itu malaikat rahmah. Kalau malaikat maut, masuk juga dia Pak. 10 pun anjingnya putus dibuat di situ. Kenapa? Anjing-anjingnya dihajar sama malaikat maut tuh. Jadi yang gak masuk itu malaikat rahmah. Makanya mulai sekarang hidupin salawat. Ini bukti cinta kita pada Rasulullah. Jangan bilang kita cinta pada Rasulullah kalau satu hari kita nggak ada salawatan. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad boleh. Atau Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina. Terserah. Paling tidak sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam. Ada orang menyebutkan nama Rasulullah Muhammad, maka iringi dengan sallallahu. Bu, apa cuman kita yang salawatan? Enggak. Allah bilang dalam Al-Qur'an, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikat juga berselawat pada Nabi. Bu, Pak, saya mau tanya, selawatan itu untuk apa sih? Ternyata selawatan itu adalah mengharapkan syafaat, pertolongan dari Rasul. Pertanyaan kita, kalaulah syafaat itu adalah pertolongan, kenapa Allah mengajak kita salawatan? Apa butuh Allah pertolongan Rasul? Apa butuh malaikat supaya Rasulullah yang nolong? Lalu kenapa Allah berselawat? Karena cintanya kepada Rasul. Pak, lihat dalam Al-Quran, Allah tidak pernah memanggil Rasulullah itu dengan nama Muhammad. Jibril dipanggil, Nabi Nuh dipanggil, Nabi Adam dipanggil namanya, ya Adam, ya Nuh,
ya Musa, ya Ibrahim, ya Isa, ya Yahya. Dipanggil Allah dalam Al-Quran. Tapi Rasulullah nggak dipanggil namanya. Ya ayuhan nabi, ya ayuhal mudaththir, Yasin, Toha. Itu nama panggilan Rasul. Makanya kita lakukan tadi, ala Toha Rasulillah. Toha itu kalimat nama untuk Rasulullah. Yasin, ala Yasin Habibillah. Sebegitu mulianya Rasulullah, sebegitu cintanya Allah. Sampai Allah pernah mengatakan dalam ayatnya, hadits kutsinya begini, ya Rasulullah, ya Allah, kenapa aku ciptakan dunia ini beserta isinya? Karenamu. Untuk apa aku ciptakan? Untukmu. Siapa yang mendapatkan ini? Umatmu. Masya Allah. Bangganya kita jadi umat Rasul. Bu, di dunia ini memang kita nggak bisa lagi ketemu Rasulullah. Betul nggak, Bu? Pak? Bisa nggak kita lagi jumpa dengan Rasulullah? Nggak ada. Kalau Nabi banyak sekarang ngaku-ngaku Nabi. Di Jawa asal bertapa sedikit keluar ngaku Nabi. Yang lucunya banyak pula pengikutnya itu. Asal ada orang ngaku Nabi ada pengikutnya. Kemarin ada namanya Punimin ngaku Nabi. Kalau salawat kan enak, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kayak mana coba? Allahumma sholli ala Punimin, kan gak enak juga Pak. Rasulullah itu, bayangin sekarang banyak pengikutnya. Ada pula yang ngaku Jibril, bayangin tuh Pak. Namanya Lia Eden. Tapi yang hebatnya polisi kita ditangkap Pak. Jibril aja bisa ditangkap sama polisi kita. Masya Allah. Makanya Masya Allah Bapak Ibu, ayo salawatan. Ternyata salawatan itu adalah mengajak kita mendapatkan kita supaya nanti di akhirat Rasulullah mengakui kita umatnya, ummati ta'al. Makanya mulai sekarang ini amalan pertama, ayo banyakin salawatan. Kalau di dunia kita nggak bisa ketemu Rasulullah, paling tidak kita bisa berharap bertemu Rasul di mimpi. Ibu bapak pernah nggak mimpi Rasul? Mau mimpi Rasul? Saya kasih resepnya mau. Saya ceritain ada satu kisah. Ini diceritakan oleh Habib Muhammad Al-Adwad kemarin. Ternyata Bu, ada satu murid nanya pada gurunya, guru, ya, bisa nggak aku mimpi bertemu Rasulullah? Bisa. Guru, berikanlah aku amalan supaya bisa mimpi Rasulullah. Kata gurunya, kau pulang, kau beli ikan asin, kau makan, tapi jangan minum. Kau tidur. Dibakar, dibelinya pulang, dibelinya ikan asin, dibakar, dimakan. Tidur. Pagi bilang, gimana? Belum ada mimpi guru. Oh, dalam hati muridnya, oh ini mungkin kurang asin. Dibeli lebih asin lagi. Tadinya kan ikan asin belah, sekarang ikan asin kepala batu. Beli pajak, dibakar, dimakan, tidur, belum mimpi juga. Dalam hatinya udah 2 hari nih. Oh ini mungkin kurang asin nampaknya ini. Supaya bisa cepat bertemu Rasulullah mimpi, makin lebih asin. Dibeli lebih asin lagi. Dibakar, dimakan, nggak minum, serat. Dia akhirnya haus. Ya Allah haus sekali, ya Allah cuman ini, ya Allah haus sekali. Mimpinya Bu ingatnya maunya minum aja. Akhirnya Bu ketiduran. Betul paginya dia ngadu sama gurunya. Cemana mimpi? Iya guru. Mimpi apa kau? Mimpi minum. Pertanyaan kita, kenapa dia mimpi minum? Karena dia sebelum tidur haus, yang ada di pikiran dia adalah minum. Ayo coba buat begitu. Sebelum tidur ingat Rasulullah, selawat jangan putus sampai berharap bertemu dengan Rasulullah. Nanti kita bisa mimpi dengan Rasul. Kalau belum sekarang, besok, lusa, minggu depan. Kalaupun tidak dikabulkan di dunia ini, nanti di akhirat Rasulullah ngakui kita ummati ta'al. Bu, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ini amalan pertama, maulidan, banyakin salawat. Yang kedua, hidupkan sunnah Rasul. Jangan pernah anti dengan sunnah. Sekarang Pak, orang kalau ditanya sunnah, ya Allah. Saya pernah tanya bapak-bapak, Pak, ya Bapak tahu nggak sunnah? Tahulah Ustadz. Apa tuh sunnah? Yang dilakukan Rasulullah
perbuatan Rasul, diamnya Rasul, tingkah-tingkah laku Rasulullah, itu sunnah paten. Apa contohnya Pak? Contohnya poligami Ustaz. Itu aja dia tahu rupanya. Sholat enggak, sunnah puasa enggak, itu aja. Kalau ada mana kayak gitu cekekkan aja tuh. Bu, bukan kita larang, enggak. Tapi sunnah Rasulullah tuh banyak. Di rumah Pak, minum, duduk, makan pakai tangan. Saya kemarin Pak sebelum Covid saya diundang lah untuk pesta di sebuah gedung. Gedungnya besar. Undangan kutanya, berapa undangan Bapak ini? 1.500 Ustaz. 1.500 berarti dikali 2, 3.000. Tapi dia menyediakan kursi cuman 150 biji. Kemana sisa yang lain makannya? Berdiri. Mana sunnah Rasulullah lagi? Bu, air putih yang kita minum, kenapa disuruh kita duduk? Dulu belum ada penelitian Rasulullah, kenapa kita disuruh duduk? Ternyata kalau kita minum berdiri, air itu langsung pergi ke ginjal kita. Maka kita sering sakit ginjal karena kita minum berdiri. Tapi begitu kita minum duduk, air itu terfilter, tersaring, nggak langsung ke ginjal. Itu Rasulullah belum meneliti. Sekarang diteliti orang baru tahu. Kenapa kita makan disuruh pakai tangan? Karena di tangan kita ini banyak bakterinya. Begitu kita makan cepat dia hancur. Kenapa kita suruh dimakan dikunyah 33? Supaya cepat terkunyah lumat. Usus nggak capek kali kerjanya. Kalau kita coba udah makan pesendok, masuk oper kanan, oper kiri, sundul, gol. Mana ada cerita lagi. Kalau nggak telat kita sama kawan sebelah, habis makanan dihajar kawan tuh. Sunnah Rasulullah udah mulai hilang Pak. Makanya yuk hidupkan sunnah-sunnah Rasulullah. Apalagi yang mau kita andalkan depan Allah nggak ada. Oh yang mau kita bawa harta, Bu maaf. Orang cari uang mati-matian, tapi begitu dia mati uangnya nggak dibawa. Orang cari harta capek-capek, begitu dia mati hartanya nggak dibawa. Makanya jangan sombong kita mati nggak ada bawa apa-apa Pak. Ibu-ibu jangan sikit-sikit numpu harta sementara sedekah nggak ada. Dapat duit beli cincin, dapat duit beli cincin, dapat duit 5 cincinnya. Asal jalan tangannya gini aja. Mau kemana Bu? Mau ngaji. Di mana ngaji Bu? Di sono. Tunjukkan cincinnya. Rupanya Bu, qadarullah 3 hari setelah dia ngomong tuh ninggal ibu tuh. Datang lakinya dikumpulin, dijual untuk modal. Nah itu aja tahu orang itu Pak. Modal kawin. Bu mohon maaf, kami Bu bapak-bapak ini enggak kayak gitulah. Enggak usah Ibu pikirkan kayak gitu. Jangan seuzon. Kenapa? Enggak usah Ibu pikirkan, udah kami pikirkan duluan. Ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah, enggak ada yang mau kita bawa. Apa yang mau kita bawa? Harta enggak ada. Amal lah yang kita ngantar kita. Sebelum saya tutup ada satu kisah nih, cerita nih. Ibu-ibu tolong dengerin. Cerita ini saya senang. Ibu boleh ceritakan kepada siapapun. Ada satu pemuda, bukan pemuda deh. Ada satu orang pekerja keras. Dia insinyur bangunan. Kerjanya buat-buat rumah, developer. Buat rumah aja dia. Rupanya di usianya yang ke-50 dia capek. Dia bilang pada bosnya, "Bos, ya, aku udah capek lah bos." "Kenapa?" "Aku mau pensiun." "Ah, cepat kali Pak." "Nggak mau lah, aku udah capek, aku mau pensiun." "Janganlah Pak, Bapak ahlinya di sini." "Enggak, aku mau pensiun." Kata bosnya, "Oke lah, sebelum Bapak pensiun, tolong Bapak bangunkan satu rumah lagi lah Pak." "Oke, cuman itu syaratnya." "Iya." Akhirnya betul Bu, dibangun rumah tuh. Tapi karena dia udah nggak kerja, dia bangun asal jadi. Dia gali pondasi yang biasanya 2 meter dalamnya dibikin 1 meter. Besinya yang biasa 16 ganti jadi 10. Ukuran semen yang biasanya besar kental dibuat encer. Pokoknya asal jadi aja. Udah buat aja. Temboknya pun mereng-mereng, tiangnya pun begitu, sengnya pun, sebulan selesai. Dia datang pada bosnya, "Bos, ya, udah siap." "Hah? Udah siap?" "Udah." "Cepat kali Pak." "Alhamdulillah." Kata bosnya, "Ya Allah, Bapak ini luar biasa. Makanya aku senang sama Bapak." Ya gitulah. Jadi begini Pak, sebagai wujud rasa senang saya,
Dan terima kasih kami selama ini, rumah yang Bapak bangun itu kami hadiahkan untuk Bapak. Apa yang terjadi, Pak? Nyesel. Kenapa dia nyesel? Karena dia buat rumah itu asal-asal, Pak. Dia bangun asal-asal. Kalau dia tahu dia itu untuk dia, pasti dibuat terbagus. Betul nggak, Bu? Kalau dia tahu itu hadiah untuk dia, dibuat bagus nggak? Buat bagus. Kenapa? Kalau dia tahu. Tapi penyesalan selalu datangnya belakangan. Kalau datang duluan namanya pendaftaran. Saya mau cuman bilangin satu pesan saya malam hari ini. Kita jangan seperti bos, jangan seperti tukang tadi. Yang nanti semua yang kita lakukan ini kita pertanggungjawabkan di depan Allah. Kita nyesel. Di dunia nggak ada amal ibadah. Di dunia kita malas sholat. Di dunia kita nggak mau baca Quran. Disuruh ngaji nggak mau. Udah sampai depan Allah, ya Allah izinkan aku hidup lagi. Nggak bisa. Nyesel. Kita jangan sampai nyesel, Pak. Bu, jangan sampai nyesel. Jangan sampai nanti menghadap Allah tidak ada yang kita bawa. Begitu kita bawa ternyata ya Allah selama ini kita cari uang mati-matian, pergi pagi pulang malam, pergi pagi pulang pagi, ada yang pergi pagi, ada yang nggak pulang-pulang, udah 3 kali puasa, 3 kali lebaran, belum balik-balik dia sampai sekarang. Demi apa? Demi uang, Pak. Tapi ternyata yang mau kita bawa nanti yang kita lakukan. Maka ibu-ibu mulai sekarang bapak-bapak ayo banyakin sedekah, karena sedekah ini nanti buat kita. Banyakin amal, amal ini buat kita. Banyakin sholawat, karena sholawat ini yang akan menghantarkan kita, insya Allah. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, inilah sekelumit peringatan Maulidan. Saya mau pingin ini bukan hanya sekedar seremonial saja. Saya mau amalkan pertama zikrullah, zikir kepada Allah. Dimanapun, kapanpun terserah, ingat Allah. Fadhkuruni azkurkum. Yang kedua, banyaki selawat pada Rasul. Karena nanti yang bisa menolong kita di hadapan Allah, yang bisa membantu kita di depan Allah adalah Nabi Allah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, jangan pernah anti terhadap sunnah-sunnah Rasulullah. Hidupkan sunnah-sunnah di rumah tuh. Biasakan kita senang dengan sunnah-sunnah Rasul. Sebelum saya tutup, Bu, ada orang bilang, Ustadz, sunnah itu kan dikerjakan nggak apa-apa, dikerjakan berpahala, ditinggalkan nggak apa-apa. Itu makanya kita malas melaksanakan sunnah. Ibu-ibu yang ada di benak kita, Pak, sekarang sunnah itu artinya kan dikerjakan berpahala, ditinggalkan nggak apa-apa. Makanya malas kita melaksanakan sunnah. Sekarang kita robah gimana, Ustadz? Dikerjakan berpahala, ditinggalkan rugi sekali. Sehingga kita mau tidur, ya Allah sayang kali ya nggak sholat witir. Kenapa? Sayang kali, rugi kali. Begitu mau subuh, ya Allah rugi kali nggak sholat qobliyah subuh. Ya Allah rugi kali aku nggak zikir. Ya Allah rugi kali aku nggak doa. Rugi kali. Itu yang ada di benak kita mestinya. Jangan lagi cerita, oh ya nggak apa-apa kok, orang sunnah aja, makanya kita malas melaksanakan. Setuju Bapak Ibu? Semoga Allah memberikan keberkahan buat kita semuanya. Mari kita tutup dengan bermunajat kepada Allah. Kita berdoa agar apapun yang kita lakukan di dunia ini menjadi amal buat kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Summa khususan ala hadhihi niyah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Alhamdulillah ya Allah ala ni'matil iman wa ni'matil Islam wa ni'mati ummat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah ya Rabb ya Tuhan kami, pada malam hari ini doa ya Allah, malam kemuliaan-Mu nih, di malam Jumat-Mu yang barakah nih, kami menadahkan tangan berdoa bermunajat kepadamu ya Rabb. Tangan inilah yang pernah melakukan kemaksiatan, tangan ini yang pernah melakukan dosa, tapi kami tidak tahu dengan cara apa kami lagi meminta ampun atas dosa-dosa kami ya Rabb. Doa ya Allah, ampuni dosa-dosa kami, terimalah amal ibadah kami. Doa ya Allah, berikan keberkahan pada umur kami,
dan jangan Engkau panggil kami kecuali dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma ya Rahman, berikan keberkahan pada rumah tangga kami. Jadikan anak-anak kami anak-anak yang saleh dan salehah. Keluarga kami keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Andai di dunia Engkau persatukan kami, kelak nanti ya Rabb, izinkan kami Engkau persatukan dalam surgamu beserta Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah ya Rahman, ampunkan juga dosa kedua orang tua kami. Andai mereka masih hidup, duhai Allah, berikan keberkahan pada umurnya. Andai mereka dalam keadaan sakit, angkat penyakitnya ya Rabb. Andai mereka dalam keadaan susah, angkat kesusahannya. Jikalau mereka hari ini telah tiada, maka lapangkanlah ya Allah kuburnya. Jadikan setiap amal ibadah yang kami lakukan karena usahanya, dan terimalah usaha ini agar untuk amal ibadah mereka di surgamu ya Arhamar Rahimin. Masukkan mereka ke dalam surgamu. Jadikan kuburannya menjadi taman-taman surgamu ya Rabb. Mereka orang baik. Ayah dan ibu kamilah yang pernah mengajarkan ilmu ini buat kami. Andai pun hari ini kami baik, andai pun hari ini kami berilmu, andai pun hari ini kami menjadi orang yang soleh, itu karena usaha ayah dan emak kami ya Arhamar Rahimin. Doa ya Allah, di ujung doa kami berharap Engkau lindungi negeri kami dari bala, Engkau lindungi kami dari bencana ya Rabb. Berikan kami pemimpin yang telah Engkau tentukan, pemimpin yang takut kepadamu ya Rabb dan sayang kepada kami, pemimpin yang merangkul bukan memukul, pemimpin yang mengajak bukan mengejek, pemimpin yang selalu takut kepadamu dan sayang kepada kami, yang mengajak kami untuk kebaikan ya Arhamar Rahimin. Allahumma ya mujibas sa'ilin, lindungi ya Allah keluarga kami dan lindungi seluruh negeri kami. Rabbana taqabbal minna du'aana innaka antas samiul alim wa tub alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wasallam alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Bapak Ibu, para tuan-tuan guru kami, para alim ulama, mohon maaf jikalau ada kekurangan dan kesalahan. Inilah saya apa adanya. Mudah-mudahan ada amal ibadah yang kita bawa pulang kepada Allah. Mohon ampun. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita ucapkan kepada menyampaikan kita bersama. Mudah-mudahan apa yang disampaikan kita ini dapat kita amalkan dalam kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, izinkan kami sejenak membacakan ada beberapa pengumuman. Pengumuman yang pertama yaitu untuk pengajian Nurul Huda, di rumah Bapak Abdul Somad Hasan yang beralamat dalam Puskesmas 2 Gang Abadi nomor 22B. Sekali lagi, Jalan Puskesmas 2 Gang Abadi nomor 22B. Untuk pengajian Al-Husna bertempat di rumah Bapak Siolan Kudos yang beralamat Jalan Amal Gang Joran. Sekali lagi, Jalan Amal Gang Joran. Untuk pengajian kelompok Al-Hidayah malam Jumat depan di rumah Bapak